Oke, halo semuanya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita ya. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang yuntung ya. Yuntung itu artinya adalah olahraga. Olahraga bagian pertama ya. Oke, saya bukakan bahannya untuk mereview kembali. Kita sudah membahas tentang kosakatanya ya. Oke, kosakatanya. Sebentar ya. Oke, ini dia. Intong yang tentang kosakatanya, tentang shensi kosakata. Ini dia ya. Kosakatanya kita sudah membahasnya yang berhubungan dengan olahraga. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya ke bagian keduanya ya. Oke, di sini lanjutannya bagian keduanya ya. Di sini ada dialog ya, dialog yang menggunakan kosakata dan berhubungan dengan topik pembahasan kita yaitu tentang olahraga. Oke, nah dialognya saya akan mulai membacakannya terlebih dahulu. Nah, silakan boleh diikuti di depan layar masing-masing. Kemudian nanti kita akan artikan bersama-sama. Oke, nah dialognya dimulai dari yang pertama adalah Mali ya. Mali itu berarti Mary ya, nama orang asing Mary dengan Wang Qingqing. Wang ini marganya, Qingqing itu adalah namanya. Jadi Wang Qingqing itu adalah nama orang. Marganya Wang, namanya Qingqing ya. Dialog antara Mary dengan Wang Qingqing. Oke, kita mulai ya dari yang pertama ya. Wah, 真没想到早上的空气这么好。Oke, wah, 真没想到早上的空气这么好. Itu artinya apa? Nanti kita artikan sama-sama ya. Saya bacakan dulu satu slide ini, oke? Nah, kemudian Wang Qingqing menjawabnya, 对呀，所以你应该每天都跟我一起去游泳才对。对呀，所以你应该每天都跟我一起去游泳才对。Oke, lanjut ya. 多点运动对身体好，多点运动对身体好，多点运动对身体好。Oke, terus si Mary lanjut lagi berkata, 每天不行啦，那么早我起不来。每天不行啦，那么早我起不来。Ini pusing lah, bukan pusing lah, bukan ya. Bahasa Indonesia pusing kan artinya kepalanya pening gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin pusing itu artinya tidak boleh, tidak bisa. Nah, gitu ya. Lanjut ya. 而且每天早上还要上课呢。而且每天早上还要上课呢。Oke, lanjut ya. Cincin melanjutkan dialognya. Dia berkata, haha, 你的借口还真多。哈哈，你的借口还真多。你看公园里的那位老人家不是红奶奶吗？你看公园里的那位老人家不是红奶奶吗？Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Dialognya, aduh, langsung kok panjang sekali gitu. Karena ini sudah bahasa Mandarin 4 ya. Harus agak sedikit sulit lah ya. Nah, kan dulu waktu bahasa Mandarin satu dialognya simpel aja kan. Nah, ini makin lama ya bertambah sulit karena sudah banyak kosakata yang sudah dikuasai ya. Maka kalau ada bertambah kosakatanya jangan dilupain karena biar bisa dirangkai membentuk lebih banyak kalimat yang baru ya. Oke, si Mary berkata, "Wah, 真没想到." Kita ketika kamu melihat satu kalimat yang panjang begini, kalau kamu agak sulit langsung mengartikannya, boleh artikan satu-satu huruf. Oke, kita coba ya. Wah ini tidak ada artinya, dia hanya ekspresi saja. Wow gitu. Nah, wah gitu. Nah, jadi tidak ada artinya ya. Wah, 真没想到. 真ini dari kata 真artinya benar, benar. Sungguh-sungguh, benar-benar. Ya kan dulu pernah kita saya buat contohnya 真的 artinya benar-benar. 真的吗? Benarkah? Benar-benarkah? Sungguh-sungguhkah? Really? Gitu kan. Nah, jadi chen itu artinya benar ya. Mei ini dari meyo ya kan. Artinya tidak ada ya. Oke. Siang, masih ingat nggak? Siang itu semua yang menggunakan otak untuk memikirkannya boleh pakai kata siang ya. Ingin, pikir, mau, rindu. Semua yang pakai otak memikirkannya pakai kata siang. Dulu pernah kita jelaskan barengan dengan kata kan. Kan itu melihat. Semua yang menggunakan mata melihatnya pakai kata kan. Misalnya membaca buku dalam bahasa Mandarin juga disebut kan shu, melihat buku yang membaca buku ya. Kan tianshi, melihat TV, berarti ya nonton TV gitu ya. Nah, kalau siang ini semua yang berhubungan dengan otak. Ingin, pikir, mau, rindu.
xiang qu, pengen pergi, ingin pergi, berencana pergi. Nah, di otak kita berpikir untuk pergi, berarti ingin mau, ya kan? Kemudian bisa juga xiang ni, memikirkan kamu, berarti merindukan kamu, ya. Jadi ingin, pikir, mau, rindu, semuanya boleh menggunakan kata ini, ya. Tahu itu sampai tiba, sampai atau tiba kan? Hari itu pernah kita belajar tahu le, sudah sampai, sudah tiba. Tahu lemah, sudah sampaikah? Ya, sudah tibakah? Gitu ya. Jadi, chen mei xiang tao. Mei xiang tao artinya pikiran kita tidak sampai ke sana. Berarti gak kepikiran, tidak terduga, tidak terpikir oleh kita, tidak terencana oleh kita. Mei xiang tao. Gitu ya, mei xiang tao. Ini bisa contohnya misalnya ada teman yang baik sekali sama kamu. Di hadapan kamu dia baik kan. Pokoknya di belakang kamu dia menggosip-gosipkan dirimu. Jadi bisa kamu bilang, "mei xiang tao." Ya kan, benar-benar tidak terpikir. "Ni shi ce yang de ren." Kamu adalah orang yang begini misalnya. Gitu ya. Jadi mei xiang tao artinya pikiran kita tidak sampai ke sana, tidak kepikiran. Jadi dibilangnya, wah, sungguh tidak terduga, tidak kepikiran gitu ya, di luar prediksi kita. Cao shang itu waktu kita belajar jam ya di bahasa Mandarin 1 dulu ada kita belajar cao shang itu artinya pagi hari ya kan, zhongwu itu siang hari ya, xiaowu itu sore hari, wansang itu malam hari ya. Jadi cao shang itu artinya pagi hari, te itu punya kepunyaan milik, kongqi itu udara ya. Jadi dibilangnya wah sungguh tidak kepikiran udara di pagi hari ya. Tapi kalau kita artikan satu-satu huruf menjadi wah sungguh tidak pikir sampai pagi punya udara ya. Kalau kita artikan satu-satu huruf kadang kan agak susah kita memahaminya dalam bahasa Indonesia. Ya kamu rangkailah dia menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Katanya wah sungguh tidak kepikiran udara di pagi hari katanya ya. Cemehal, sedemikian. Ceme itu artinya sedemikian. How itu baik, cemehal, sedemikian baik, begitu bagus gitu loh. Ya, jadi dibilangnya, wah nggak kepikiran ya, ternyata udara di pagi hari ini begitu bagus, udaranya segar itu dia artinya ya. Oke, jadi dijawab cing-cing dibilangnya tuh ya, benar, betul lah gitu kan. Suoi, maka jadi oleh karena itu artinya suoi ya. Jadi misalnya ada teman kamu yang ngomong-ngomong terus kamu bilang, kamu nanya, "Soi ne?" Jadi maksudmu? Gitu. Maksudmu apa? Ya kan? Soi itu jadi maka oleh karena itu ya. Soi ni ingkai. Jadi kamu ingkai seharusnya Mei itu setiap Mei nian setiap tahun kan? Mei tian setiap hari ya. Mei tian setiap hari. Tau selalu semuanya gitu ya. Ken itu ikut, wo itu saya, ichi sama-sama, Cu, pergi. Yoyong, ini di kosakata yang kemarin ada ya. Yoyong artinya berenang ya. Caitui, baru betul, baru benar. Jadi apa arti dari kalimat ini? Kan si Mary bilang, wah gak kepikiran ya udara di pagi hari di pagi hari ternyata begitu bagus udaranya, cuacanya segar gitu ya. Terus dibilangnya betul, makanya kamu seharusnya tiap hari ikut dengan saya sama-sama pergi berenang. Itu baru betul, baru oke, baru sehat gitu dia ya. Tuo tian yuntung tui shenti hao. Banyak sedikit, banyakkan dikit. Tua kan banyak ya, tian itu sedikit ya. Banyakkan sedikit, berarti perbanyak artinya ya, perbanyak untung olahraga. Tui, nah tui kemarin pernah kita jelaskan biasanya artinya benar, betul. Kayak di sini kan betul lah, benar lah kan gitu. Tapi di sini artinya bukan benar, betul ya. Tui kalau ada arti yang lain adalah kepada atau terhadap kan. Nah, seperti waktu ini saya kepada kamu berkata, saya berkata kepada kamu gitu. Jadi banyak olahraga, tui senti hao, senti badan, hao baik ya, baik terhadap badan kita. Jadi kita ulang ya arti dari kalimatnya dibilangnya mula-mula dia mengatakan Mary berkata wah nggak disangka udara di pagi hari begitu bagus. Jadi Cincin melanjutkan dibilangnya benar makanya kamu harusnya tiap hari
barengan saya sama-sama pergi berenang, itu baru oke, gitu kan, itu baru betul ya. Perbanyak olahraga atau banyak olahraga baik untuk kesehatan kita, gitu ya. Baik terhadap badan kita, baik terhadap tubuh kita, ya. Terus si Mary mengatakan meitian, meitian ini di sini kan, setiap hari katanya ya, setiap hari pusing lah, gak bisa lah katanya ya, bukan pening pusing yang bahasa Indonesia ya. Kalau pusing atau pening bahasa Indonesia, bahasa Mandarinnya tou yun. Tou itu kepala, yun itu pening. Nah, ya, oke. Jadi di sini dibilang, setiap hari nggak bisa lah ya. Nama wo qi bu lai. Begitu pagi katanya ya, sedemikian paginya atau begitu pagi, wo qi bu lai, saya tidak bisa bangun katanya ya. Kan olahraga pagi terlalu mesti pagi-pagi kan. Jadi si Mary masih belum bangun tidur gitu ya. Jadi katanya, tiap hari nggak bisa. Begitu pagi saya tidak bisa bangun katanya ya. Ercie, selain itu, Meitian di sini ulang lagi. Berarti setiap hari ya. Caoshang, ini ada juga di atas sini. Pagi hari. Setiap hari pagi harinya berarti setiap pagi artinya ya. Meitian caoshang ya. Hayao shangke ne, masih harus sangke mengikuti pelajaran ya. Jadi si Mary berkata, tiap hari nggak bisa lah gitu pagi saya nggak bisa bangun. Lagian kita setiap pagi kan masih harus mengikuti pelajaran, masih harus ke sekolah gitu ya. Terus Cincin tertawa lah, dia haha tertawa ya. 你的借口还真多，你的借口你 kamu tak punya ya, punya milik 借口 alasan ya, alasan kamu katanya ya, hai cento, benar-benar banyak kali alasannya katanya ya. Jadi dia tertawa, dia mengatakan banyak sekali alasanmu katanya ya. Nikan, kamu lihat katanya ya. 公园里的那位老人家不是红奶奶吗？公园itu artinya taman. Ya, taman ya. Li itu di dalam, te itu punya, na artinya itu. Wei itu kata penggolong jumlah untuk orang. Misalnya iwei satu orang, iwei lao shi seorang guru, dua orang, liang wei. Lalu kenapa harus pakai liang? Kenapa bukan wei gitu kan? Liang menyatakan jumlah kan dua orang. Liang wei lao shi dua orang guru, sang wei lao shi tiga orang guru dan seterusnya ya. Jadi dibilangnya 公园里的那位老人家，老人家 itu artinya apa? Lau itu tua, ren itu orang ya kan, orang tua, 老人家ya. Jadi katanya, kamu lihat orang tua di dalam taman itu, kan orang ini lagi jalan-jalan mau pergi berenang kan, lewat sebuah taman, terus si Cincin berkata, kamu lihat orang tua yang di dalam taman itu, 不是红奶奶吗？ bukankah adalah nenek Hong katanya gitu ya, bukankah adalah nenek Hong? Nenek Hong, nenek kan nenek ya, Hong itu marga neneknya ya. Jadi katanya, kamu lihat ya orang tua di dalam taman itu bukankah itu adalah nenek Hong gitu ya. Oke, ini dialognya ya, arti dari dialognya ya. Kita ulang sekali sebelum kita lanjut ke slide berikutnya ya. Dibilangnya Mary berkata, wah tidak disangka udara di pagi hari ternyata begitu bagus. Iya, makanya kamu seharusnya ikut dengan saya sama-sama pergi berenang. Banyak olahraga baik untuk kesehatan. Setiap hari tidak bisalah. Begitu pagi saya tidak bisa bangun. Selain itu, tiap pagi kan kita harus mengikuti pelajaran ya. Haha, alasan kamu sungguh banyak. Kamu lihat orang tua di dalam taman itu bukankah adalah nenek Hong? Itu ya, arti dari dialog di slide pertama. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua ya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya sebelum kita artikan sama-sama ya. Oke, lanjutannya. 我们去打声招呼吧。我们去打声招呼吧。Oke, maka di sini nampak ada dua orang ya, Wang Qingqing dengan Mary atau Mali ya. Mereka sama-sama berkata, 红奶奶您好。 您也来晨运啦 katanya ya. Hong Nai Nai ning hao, ning ye lai chen yun lah. Oke, si Hong Nai Nai membalas sapaan mereka. Dia berkata, Mali dengan Anna. Seharusnya di sini Cincin ya. Oke, sebentar ya, kita ganti dulu. Ini kemarin saya mau ganti namanya lupa. Oke, ini seharusnya Cincin ya. Atau mungkin si Cincin ada nama aslinya Anna ya kan, bisa jadi ya. Tapi kita samakan saja.
Oke, di-save dulu sebentar ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar, di-save dulu, kasih loading. Oke, di sini dia berkata, Mali, Cing Cing, Niman Hawa, ya, Mary, Cing Cing, gitu ya. Nama orangnya kita samakan saja ya. Oke, nah kita samakan saja nama orangnya. Oke, bentar, kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah ya, sudah tersave. Oh, belum. Oke, sudah tersave. Baik, kita lanjut ya. Oke, di sini si nenek Hongnya berkata, Mali Cing Cing, Niman Hawa, ya. 我刚打完太极，正在找地方休息一会儿，就见到你们了。Ya, oke, saya ulang ya. Mali Cing Cing, Niman Hawa, 我刚打完太极，正在找地方休息一会儿。就见到你们了. Oke, lanjut ya. Si Cincin berkata kepada Mary, dia berkata, Hong Nai Nai 每天都会来这儿练太极拳。Hong Nai Nai 每天都会来这儿练太极拳。Oke, si Mary menjawab, 难怪您的身体还那么硬朗。难怪您的身体还那么硬朗. Oke, kita lihat artinya sama-sama ya. Tadi kan si Cincin berkata ya, kamu lihat orang tua di dalam taman itu bukankah adalah nenek Hong? Nah, terus lanjut ini ya, 我们去打声招呼吧. Kami, kita ya. Wo itu kan saya, men kalau tambah mem berarti jamak ya. Saya yang banyak berarti kami atau kita. Kita去 pergi, 打声招呼吧, menyapanya yuk katanya ya. Kita pergi memberikan suatu sapaan kepada nenek itu, berarti menyapa ya. Kita pergi menyapanya yuk. Oke, terus bareng-barengan lah ya, Cincin dengan Mary ini mereka sama-sama berkata kepada nenek Hong, dibilangnya Hong Nai Nai Ning Hao. Hai Nenek Hong, katanya gitu ya. Nenek Hong, Anda baik ya. Kalau kita mau artikan satu-satu huruf. Di sini kenapa pakai kata Ning? Kenapa bukan Ni Hao? Karena nenek kan, berarti kan usianya lebih tua. Supaya lebih hormat, maka menggantikan kata Ni itu dengan Ning. Jadi di sini dibilangnya Hong Nai Nai Ning Hao. Hai Nenek Hong, gitu ya. Anda baik gitu ya. Ning ye lai Chen Yuna. Ning, Anda, ye, juga lai datang. Chen Yun olahraga di pagi hari atau olahraga di subuh gitu. Nah ya, Anda juga datang olahraga pagi, ya mereka bertanya ya. Halo Nenek Hong, hai Nenek Hong, Anda juga datang olahraga pagi. Terus Nenek Hong membalas sapaan mereka, dia berkata, Mali, Han Yupingnya lupa saya ganti tadi sebentar ya. Oke, Han, Cincin ya. Oke, kita ganti dulu ya. Oke, jadi dibilangnya Mali Cincin, Niman Hawa. Halo Mary, halo Cincin katanya ya. Mary, Cincin, hai kalian. Niman Hawa, hai kalian ya. 我刚打完太极, 我 itu saya, Kang itu dari kata Kang Cai atau Kang Kang barusan, tadi gitu ya, barusan. 我刚打完太极, saya baru selesai memukul taiji. Kemarin di video yang kosakata ada kita jelaskan ya. Taiji itu adalah semacam jurus, semacam bagian dari kungfu gitu ya. Bagian dari kungfu usu lah gitu ya, silat lah gitu ya. Tapi dia gerakannya pelan, dia latihan pernafasan ya, kemudian mengatur gerakan, mengatur nafas gitu. Ini cocok di olahraga untuk orang tua karena gerakannya tidak ekstrim, tidak lompat-lompat gitu kan. Nah, jadi walaupun pelan tapi bisa berguna untuk melatih tubuh kita supaya lebih sehat gitu ya. Jadi dibilangnya, halo Cincin, halo Mary, saya baru selesai bermain taiji lah di sini artinya ya. Saya baru selesai berlatih taiji. 正在找地方休息一会儿就见到你们了. Sedang mencari tempat untuk istirahat sebentar katanya ya.
ya sudah ketemu sama kalian katanya ya. Jadi si Nenek Hong ini membalas sapaan mereka, dia bilang, "Hai kalian, saya barusan aja selesai berlatih Tai Chi, lagi cari tempat mau istirahat, sudah jumpa sama kalian, sudah ketemu sama kalian." Terus Cing Cing menjawab lagi ya, dia berkata kepada Mary ya, dia berkata, "Hong Nai Nai 每天都会来这儿练太极拳." Nenek Hong tiap hari akan datang ke sini ya, berlatih Tai Chi. Katanya nenek ini secara rutin ya, tiap hari selalu datang ke taman ini untuk belajar main Tai Chi gitu ya, belajar Tai Chi. Terus si Mary berkata, 难怪您的身体还那么硬朗. Pantesan, tidak mengherankan ya, tidak heran. 您的身体 badan Anda 还那么硬朗, masih begitu kuat, masih begitu bugar. Ya, itu dia artinya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya ya. Yang ketiga saya bantu bacakan dulu, baru nanti kita artikan sama-sama ya. Hong Nai Nai ya, Hong Nai Nai berkata ya, 哈哈，人老了就必须多活动活动才行呀！哈哈，人老了就必须多活动活动才行。不过老人家就不适合做太激烈的运动。不过老人家就不适合做太激烈的运动，所以有空就打打太极，散散步，做做早操。所以有空的时候，所以有空就打打太极，散散步，做做早操呀。太激烈的运动啊，tanya-tanya ya, si Mary bertanya, 太激烈的运动是像篮球、足球、排球那些吗？呀，是像篮球、足球、排球那些吗？Oke, kita lihat artinya apa ya? Apa sih ini artinya ya? Jadi kan si Cincing berkata kepada Mary, nenek ini nenek Hong setiap hari kan rutin dia datang berlatih Tai Chi di sini. Terus si Mary berkata kepada sang nenek, dibilangnya, oh pantesan karena tiap hari latihan gitu kan. Jadi dibilangnya pantesan badan Anda masih kelihatan sangat sehat, sangat bugar. Jadi si neneknya tertawa, dia bilang haha ya tertawa. Kemudian dia melanjutkan, dia mengatakan, 人老了就必须多活动活动才行 ya. 人 orang, 老了 sudah tua. Orang sudah tua, 就 itu ya, 必须 itu wajib ya, 多 itu banyak, 活动 itu gerak, 活动 lagi gerak, banyak gerak-gerak ya, 才行 baru bisa. Tadi kan pusing, pu kan tidak, pusing tidak bisa. Kalau di sini hanya sing berarti bisa ya. Jadi katanya orang kalau sudah tua artinya udah berusia lanjut ya harus banyak olahraga, harus banyak gerak-gerak. Itu baru tubuhnya baru bisa sehat gitu kan. Terus dilanjutkannya lagi, buku akan tetapi 老人家 orang tua 就不适合 ya tidak cocok 做 melakukan 太 terlalu 激烈 itu ekstrim itu punya untung olahraga. Jadi dibilangnya orang kalau sudah usianya tua ya harus banyak gerak-gerak baru bisa ya. Akan tetapi orang tua ya nggak cocok lagi melakukan olahraga yang terlalu ekstrim ya. Soi maka jadi oleh karena itu gitu ya. You kong jiu tata tai chi. You kong ada waktu luang, ada waktu kosong gitu ya, ada waktu kosong. Ya, jiu itu ya. Tata tai chi. Kalau ta tai chi kan artinya berlatih tai chi ya, memukul jurus tai chi. Ya dia berlatih tai chi. Kenapa di sini mesti 2 kali gini? Tata tai chi. Ini kan sanpu artinya jalan-jalan. Kenapa harus san-sanpu gitu kan? Zuo zao cao melakukan olahraga pagi atau senam SKJ, senam pagi. Kenapa harus diulang 2 kali begini? Zuo zao cao. Kenapa harus ada ulang 2 kali begini? Nah, kalau ada diulang 2 kali seperti itu, artinya dia melakukannya dengan santai, melakukannya dengan rileks, tidak untuk mengejar suatu target yang harus tercapai gitu, santai aja melakukannya. Jadi kayak melakukannya dengan santai, nggak sepenuh hati gitu melakukannya. Misalnya contoh ya, saya bilang kanshu membaca buku kan, melihat buku kan, membaca buku kanshu. Tapi kalau saya bilang kanshu
Dan artinya saya membaca bukunya nggak serius membacanya. Kalau kanshu kan berarti saya serius membaca bukunya kan, satu persatu kalimat saya baca gitu kan, serius mengerjakannya sepenuh hati. Tapi kalau dibilang kanshu itu artinya untuk menghabiskan waktu aja ya saya buka-buka aja itu bukunya, ada dibaca semua atau hanya lihat-lihat gambar, itu ya nggak diperhitungkan lagi ya. Pokoknya ada saya lihat bukunya gitu, ada saya baca bukunya. Tapi apakah baca semuanya dari awal sampai akhir dengan serius? Tidak. Jadi kalau ada diulang 2 kali seperti itu artinya mengerjakannya dengan santai, hanya tujuannya menghabiskan waktu, tidak untuk suatu tujuan yang sangat serius gitu enggak ya. Jadi di sini kenapa diulang-ulang 2 kali, karena si nenek ini berlatih tai chi lah, jalan kaki lah, ataupun melakukan senam SKJ, melakukan olahraga senam pagi, tujuannya bukan mau mengikuti pertandingan lagi kan, dia hanya tujuannya menghabiskan waktu saja, mengisi waktu luangnya, kan gitu. Jadi dia melakukannya ya santai gitu, tidak dipaksa gitu, melakukannya ya dengan sangat santai, maka ada diulang 2 kali ya. Jadi sama ya, misalnya ketika kita bilang, tancing, ya, tancing itu artinya memainkan piano. Jadi kalau misalnya saya ulang 2 kali, itu berarti saya memainkan pianonya bukan tujuannya mau mengikuti pertandingan atau gimana gitu. Sama juga dengan misalnya, ta yu mao qiu, memukul, bulu tangkis gitu ya. Ta itu pukul kan, yu mao qiu bulu tangkis, ta yu mao qiu memukul bulu tangkis. Berarti kalau saya tidak ulang 2 kali, itu artinya kita melakukannya dengan serius. Entah ada lomba atau apa, jadi serius. Ketika kita berlatih bulu tangkisnya, kita memainkannya dengan sepenuh hati gitu ya kan. Kita pengen menang, kita mau menang. Tapi kalau saya bilang, "Tata yu mau ciu", diulang 2 kali gitu artinya saya bermain bulu tangkisnya ya santai aja, menang oke, kalah pun nggak masalah gitu, hanya untuk menghabiskan waktu saja. Bisa ya. Jadi misalnya contoh yang lain lagi, ting yue, dengar musik. Kalau ting yue, dengar musik berarti saya mendengar musiknya serius, saya dengarkan. Saya dengarkan musiknya dengan sangat serius sepenuh hati. Tapi kalau ting ting yue, itu artinya ya dengar musik, tapi bisa aja saya sambilan ngerjain yang lain, nggak sepenuh hati, hanya untuk menghabiskan waktu aja, santai gitu. Jadi kalau ada diulang 2 kali kayak gitu, itu artinya dia mengerjakannya tujuan utamanya untuk menghabiskan waktu, mengisi waktu lah gitu, tapi bukan untuk, terlalu serius, kegiatannya itu dilakukan ya. Jadi ini dari ucapan orang kita bisa menilai, ini serius nggak dia? Ya kan misalnya kayak apa ya contohnya, kalau misalnya saya nyuruh kalian, belajar gitu kan, tushu ya, belajar. Kamu bilang sama saya, "我有空就读读书", ya kan. Itu kalau diulang 2 kali atau, 做做练习, ya kan, mengerjakan latihan, kalau 做练习 kan artinya dia latihan mengerjakannya sepenuh hati, ya kan. Atau kayak kalian lah, latihan menulis lah ya, 写字 ya, 写字 我正在写字, saya sedang menulis. Itu berarti serius dia ngerjainnya. Tapi kalau dia bilangnya, 我正在写字, itu artinya dia lagi nulis-nulis lah, tapi nulisnya nggak sepenuh hati kan gitu ya. Jadi kalau ada diulang dua kali kayak gitu, itu artinya dia nggak terlalu serius gitu. Ya, kayak misalnya kalau ada orang yang bilang, 我们谈恋爱吧, kita pacaran yuk, berarti serius dia. Tapi kalau dia bilang, 我们谈恋爱吧, itu artinya main-main itu, hanya untuk menghabiskan waktu saja. Jadi dalam bahasa Mandarin ini kalau diulang 2 kali, ya itu artinya mengerjakannya nggak sepenuh hati, atau, santai mengerjakannya, tidak terlalu serius. Nah itu dia. Maka di sini karena neneknya ini kan dia latihan tai chi lah, dia jalan-jalan lah, dia melakukan olahraga, senam pagi, itu semua tujuannya ya untuk santai aja gitu loh. Jadi dia bukan mau mendapatkan piala olimpiade lagi kan, kan bukan gitu. Jadi ya tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu, mengisi waktunya. Maka di sini dia melakukannya dengan santai, tidak ada tekanan lah. Artinya melakukannya dengan
relax, gitu, nggak ada tekanan atau target yang harus dicapai gitu. Maka diulang 2 kali. Oke, lanjut ya. Mary bertanya, Tai Chi le de yundong, tanda tanya ya. Olahraga yang terlalu ekstrim katanya ya. 是像篮球、足球、排球那些吗？ Apakah seperti atau apakah mirip ya seperti basket ya, sepak bola, bola kaki, football ya, 排球, bola voli, 那些吗 ya. Jadi dia bertanya, olahraga yang terlalu ekstrim apakah kayak bola basket, bola sepak bola ya, atau bola voli yang kayak gitu? Dia bertanya kepada si nenek ya. Oke, dijawab sama Hong Nainai seperti ini ya. Oke, Hong Nai, saya bantu bacakan dulu ya. 对呀，尤其是像赛车和拳击这类型的运动，对年纪大的人来说就不太适合了。Oke ya, kita ulang ya. 对呀，尤其是像赛车和拳击这类型的运动，对年纪大的人来说就不太适合了。Oke, artinya apa? Itu ya, si nenek berkata iya, betul ya. Terutama, 尤其是 ya, terutama siang itu seperti mirip gitu ya. Terutama seperti 赛车 ini balap mobil ya. He itu dan, 拳击 boxing, tinju ya. 这类型的运动 olahraga semacam ini, olahraga sejenis ini ya. 对年纪大的人来说 terhadap orang yang usianya sudah besar. Berarti terhadap orang yang sudah lansia ya, 就不太适合了, sudah tidak cocok ya. Jadi nggak mungkin lah ada nenek-nenek kamu suruh dia balap mobil, boxing lagi ya, kayak itu udah nggak cocok gitu ya. Jadi si nenek Hong berkata iya, kayak yang tadi dibilangnya yang sepak bola lah, bola basket lah, sama bola voli itu termasuk yang ekstrim ya, benar katanya. Terutama apalagi gitu ya, apalagi kayak balap mobil lah, tinju lah, olahraga semacam ini untuk orang yang usianya sudah tua itu sudah tidak cocok lagi ya. Oke, terus si Mary berkata, 好吧，我决定了. Baiklah, saya sudah memutuskan katanya. Memutuskan apa? Dilanjutkannya dibilangnya, 为了可以更健康, demi bisa semakin sehat, 为了可以更健康, 从明天起 mulai dari besok, 我会多做运动. Saya akan perbanyak olahraga. Saya akan perbanyak melakukan olahraga. Oke, ini arti dari dialognya. Sepertinya belakangnya sudah selesai. Iya, betul ya, sudah selesai. Oke, jadi ini arti dari dialog bab 7 kita. Oke, jadi dialognya mula-mula dimulai dari sini. Saya ulang sekali lagi ya. Mary berkata, sungguh tidak disangka udara di pagi hari begitu bagus ya. Terus Cincin berkata, iya makanya kamu harus ikut dengan saya. Setiap hari pergi berenang, banyak olahraga baik untuk kesehatan. Terus si Mary berkata, tiap hari. Nggak bisa lah begitu pagi saya tidak bisa bangun. Lagian kan tiap pagi kita harus mengikuti pelajaran. Terus si Cincin tertawa, dia mengatakan, alasan kamu sungguh banyak. Kamu lihat orang tua di dalam taman itu bukankah adalah nenek Hong ya. Terus dilanjutkan ya, kita pergi menyapanya yuk ya. Terus sama-sama mereka berdua pergi menyapa nenek Hong. Dikatakannya, halo nenek Hong, Anda juga datang olahraga pagi? Halo Mary dan Cincin, saya baru selesai berlatih Tai Chi, sedang mencari tempat untuk istirahat. Ya sudah jumpa sama kalian ya. Terus si Cincin berkata lagi, nenek Hong setiap hari selalu datang ke sini untuk berlatih Tai Chi ya. Oke, Mary berkata, pantesan atau tidak mengherankan badan Anda masih begitu sehat, begitu bugar ya. Nenek Hong menjawab, tertawa dia, haha gitu kan, tertawa. Katanya orang kalau usianya sudah tua ya harus banyak bergerak ya. Akan tetapi orang tua tidak cocok melakukan olahraga yang terlalu ekstrim ya. Maka oleh karena itu ada waktu ya latihan Tai Chi ya, jalan-jalan, melakukan senam pagi gitu ya. Terus si Mary bertanya, olahraga yang terlalu ekstrim kayak bola basket ya, kayak sepak bola kah, atau bola voli seperti itu ya. Terus dijawab si neneknya, dia berkata, iya benar, terutama seperti balap mobil dan
tinju, olahraga semacam ini tidaklah cocok untuk orang yang usianya sudah tua atau usianya sudah besar berarti sudah tua ya. Oke, Mary berkata, baiklah saya sudah putuskan. Demi bisa menjadi lebih sehat, maka mulai dari besok saya akan banyak melakukan olahraga. Oke, itu arti dari dialognya ya. Saya rasa tidak ada masalah ya kan? Oke, kalau tidak ada masalah, kita akan kembali ke soal latihan yang berikutnya. Oke, ini saya tunjukkan dulu. Nanti bahannya akan saya berikan di Google Classroom. Nah, di Google Classroom, jadi nanti bisa kalian cari kira-kira artinya apa. Nanti ketika kita Zoom atau kita meeting, nah, bisa kita bahas sama-sama ya. Di sini ada 2 soal, yang ada garis-garis, latihan kayak biasa. Yang garis-garis ini bakalan bisa diganti dengan yang di dalam kotak-kotak. Oke, jadi di sini Hong Nai Nai 每天都会来这儿练太极拳. Nanti diganti menjadi 叔叔每天都会来这儿打羽毛球, dan seterusnya. Oke, yang di garis bawah bakalan diganti dengan yang di dalam kotak-kotak. Nah, ini nanti kalian boleh mencari apa sih ini artinya dalam bahasa Indonesia. Oke, nanti ketika kita Zoom atau kita meeting akan kita bahas sama-sama. Oke, itu dia ya. Oke, jika ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di grup, boleh di grup boleh, di ini pun boleh ya, di apa? Di bawah videonya pun boleh ya kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya, sekian ya dari pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看，大家再见。